Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 kelas Palembang yang beranggotakan Nanda Mekayanti Aula dan Dwi Sartika Lingga Pratiwi akan memaparkan materi ekonomi regional tentang analisis input-output perekonomian wilayah, matrik koefisien input dan matrik pengganda. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nanda Mekayanti Aula. Analisis input-output adalah suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait-mengait antar berbagai sektor atau kegiatan ekonomi. Artinya, output suatu sektor merupakan input bagi sektor lain. Prinsip dasar dari analisis input-output ini adalah mengidentifikasi dan mendisegrasi semua aliran pengeluaran antara berbagai aktivitas ekonomi, baik sektor ataupun industri, antara aktivitas ekonomi dan konsumen, antara aktivitas ekonomi dan penyediaan input yang ada dalam struktur perdagangan perekonomian. Hal ini bertujuan untuk menentukan multiplier dan mengidentifikasi perekonomian secara menyeluruh, serta mengetahui dampak perubahan permintaan akhir dari setiap aktivitas ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu konsep dasar model input-output, antara lain yang pertama, struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor atau industri yang satu sama lain berinteraksi melalui transaksi jual-beli. Yang kedua, output suatu sektor akan didistribusikan dengan jalan dijual kepada sektor lainnya dan untuk memenuhi permintaan akhir, baik yang berasal dari rumah tangga, pemerintah, investasi maupun permintaan ekspor. Yang ketiga, input suatu sektor didapatkan dengan cara membeli bahan baku dari sektor-sektor lainnya dari rumah tangga dalam bentuk jasa tenaga kerja, pemerintah misalkan saja dalam bentuk pembayaran pajak tidak langsung, penyusutan, surplus, usaha, serta impor. Kemudian, hubungan antara input dengan output adalah setelah ini analisis model dilakukan pada kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, di mana akan selalu didapat identitas bahwa total input sama dengan total output. Suatu sektor dianggap terdiri dari satu atau beberapa perusahaan dengan ketentuan utama bahwa output yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut diproduksi oleh satu tingkat teknologi yang sama. Selanjutnya yaitu asumsi dasar analisis input dan output, yaitu homogenitas. Setiap sektor menghasilkan suatu output tunggal dengan susunan input tunggal tertentu, serta tidak ada substitusi antar output dari berbagai sektor yang ada. Yang kedua, proporsionalitas jumlah dari tiap jenis input yang dipakai oleh suatu sektor akan berubah sebanding dengan berubahnya output total yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Aktivitas efek total dari pelaksanaan produksi berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah. Selanjutnya, ciri-ciri utama dari analisis input-output ini. Yang pertama ada analisis input-output memusatkan perhatiannya pada perekonomian dalam keadaan equilibrium. Unsur ini tidak dijumpai di dalam analisis equilibrium parsial. Yang kedua, tidak memutuskan pada analisis permintaan tetapi pada masalah teknik produksi. Yang ketiga, analisis ini didasarkan pada penelitian empiris. Adapun ciri-ciri pendukung dari input-output, yang pertama, keseluruhan perekonomian dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor antar industri dan sektor permintaan akhir yang masing-masing dapat dibagi ke dalam subsektor. Yang kedua, output total tiap sektor antar industri pada umumnya dapat dipergunakan sebagai input oleh sektor antar industri lain, oleh sektor inti sendiri dan oleh permintaan akhir. Yang ketiga, masing-masing industri hanya memproduksi satu produksi homogen. Yang keempat, harga permintaan konsumen dan persediaan faktor adalah tertentu atau given. Yang kelima, perbandingan antara hasil dan skala bersifat konstan. Yang keenam, di dalam produksi tidak terdapat ekonomi dan disekonomi eksternal.
Dan yang terakhir, kombinasi input diterapkan dalam proporsi yang ditetapkan secara tepat. Yang terakhir ada manfaat analisis input-output, yaitu menyediakan informasi lengkap dan menyeluruh, kemudian sebagai dasar perencanaan dan analisis makro terutama yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, pembentukan modal, ekspor, dan impor. Kemudian terakhir sebagai kerangka atau model studi kuantitatif seperti analisis dampak permintaan akhir. Selanjutnya yaitu matrik coefficient input, di mana matrik ini menggambarkan komposisi input antara yang digunakan masing-masing sektor dalam berproduksi. Adapun rumus matrik coefficient input sendiri yaitu AIJ sama dengan XIJ dibagi XJ. Nah, di bawah ini ada contoh tabel coefficient input yang mana ada sektor pertanian dan industri yang masing-masing memiliki nilai input dan outputnya. Untuk matrik pengganda akan dijelaskan oleh saudari Dwi Sartika. Selanjutnya adalah matriks pengganda. Matriks pengganda adalah faktor yang menentukan besarnya perubahan pada seluruh sektor seandainya jumlah produk sektor ada yang berubah. Matriks pengganda dilakukan untuk memproyeksi dampak dari perubahan salah satu sektor terhadap keseluruhan sektor. Langkah pertama yaitu menggunakan inverse dikurang adjoint atau I dikurang A. Buka kurung 1, 0, 0, 1, tutup kurung dikurang 0,1, 0,6, 0,2, 0,2 sama dengan 0,9, min 0,6, min 0,2, dan 0,8. Min 0,6 didapat dari 0,2 dikurang min 0,6. Selanjutnya 0,8 didapat dari 0,1 dikurang 0,2. Determinan dari matriks yang dijelaskan tadi adalah D sama dengan buka kurung 0,9 tutup kurung dikali buka kurung 0,8 tutup kurung dikurang min 0,6 tutup kurung dikurang min 0,2 tutup kurung sama dengan 0,72 dikurang 0,12, hasilnya adalah 0,60. Langkah kedua yaitu mentranspos matrik untuk menghasilkan matriks adjoint. Buka kurung A, B, C, D, tutup kurung menjadi D, min B, min C, A. Selanjutnya 0,9, min 0,6, min 0,2, 0,8 menjadi 0,8, 0,6, 0,2, dan 0,9. Langkah ketiga yaitu membagi matriks adjoint dengan determinan dari matriks I dikurang A atau inverse dikurang adjoint, dan hasilnya adalah kebalikan dari matriks inverse dikurang adjoint atau I dikurang A atau I dikurang A pangkat min 1. Inverse dari matriks disebut juga dengan matriks pengganda. Selanjutnya itu cara penghitungannya, buka kurung 0,8, 0,6, 0,2, 0,9 tutup kurung dibagi 0,6 menjadi 1,33, 1,0, 0,33 dan 1,5. Selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat adalah mengkalikan matriks pengganda dengan permintaan akhir dari X1 dan X2 yang berubah atau hasil proyeksi untuk mendapatkan total output X1 dan X2 yang baru. Hasilnya adalah matriks perkalian, yaitu X1, X2. X1 sama dengan 1,33, 1,0 menjadi 120. X2 sama dengan 0,33, 1,5 menjadi 40. Selanjutnya adalah langkah kelima. Langkah kelima adalah output total sektor pertanian X1 adalah buka kurung 1,33 dikali 120 tutup kurung ditambah 1,0 dikali 40 sama dengan 220. 220 itu dibulatkan. Kemudian output total sektor industri X2 adalah 0,33 dikali 120 ditambah 1,5 dikali 40 sama dengan 130. Itu juga angkanya dibulatkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, analisis input output adalah suatu analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif karena melihat keterkaitan antara sektor ekonomi di wilayah tersebut antara keseluruhan. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu, maka dampaknya terhadap sektor lain tidak dapat dilihat.
Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum.